Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pertama, apa sih pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran? Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka antara guru dan peserta didik yang dilakukan selama 1 kali pertemuan atau lebih. Jika boleh lebih disederhanakan, RPP adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terperinci dengan mengacu pada silabus yang bertujuan untuk menginformasi segala aspek yang ada dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kelas baik dalam satu pertemuan atau lebih. Adapun komponen RPP meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, serta penilaian. Yang secara lebih rinci akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Menurut Nurdin dan Usman, dalam fungsi dari RPP itu yakni yang pertama menentukan arah kegiatan pembelajaran fungsinya, dan yang kedua memberi isi dan makna tujuan, dan yang ketiga menentukan cara bagaimana tujuan yang akan diharapkan itu yang seperti apa, dan yang keempat mengukur seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dan tindakan apa yang harus dilakukan jika tujuan itu juga belum tercapai. Maka dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut terhadap perencanaan pembelajaran pendidikan tersebut, itu menggambarkan bahwa seorang pendidik yang selalu merencanakan langkah-langkah pengajarannya terlebih dahulu sebelum masuk kelas, sebelum masuk kelas, maka itu akan tumbuh dan berkembang menjadi tenaga pendidik profesional, sehingga dengan demikian mereka dapat memberikan pengajaran yang baik, yakni dapat mencerdaskan peserta didik. Selanjutnya, fungsi RPP. Rencana pembelajaran pendidikan ini memiliki beberapa fungsi yang dijelaskan oleh Sanjaya, yakni yang pertama fungsi kreatif, merencanakan umpan balik pembelajaran. Jadi dalam setiap pembelajaran itu akan mudah berjalan dengan baik jika melakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Dengan rencana yang matang itu akan ada umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Dengan umpan balik tersebut, guru itu bisa menggunakan kelemahan tersebut untuk evaluasi dengan memperbaikinya dan juga menemukan hal-hal yang baru. Dan yang kedua, fungsi inovatif, melakukan pembaruan yang sistematis. Jadi fungsi inovatif itu akan muncul jika guru itu memahami adanya kesenjangan atau ketidakkeseimbangan antara harapan dan juga kenyataan. Kesenjangan itu dapat ditangkap manakala guru itu memahami betul proses yang dilaksanakannya secara sistematis. Proses yang secara sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitannya perencanaan itu yang mempunyai fungsi inovatif tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi selektif. Menggunakan strategi yang efektif dan efisien. Jadi sebelum guru melakukan sebuah pembelajaran, melakukan sasaran pembelajaran, itu guru dihadapkan dengan berbagai macam pilihan strategi. Nah, dengan melalui proses perencanaan, maka guru dapat memilih strategi mana yang lebih efektif dan efisien. Fungsi selektif ini juga memiliki keterkaitan dengan pemilihan mata pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan melalui proses, maka guru dapat menentukan mana materi mana yang sesuai dan materi mana yang tidak sesuai. Dan yang keempat, fungsi komunikatif. Adanya komunikasi yang terlibat.
Jadi dalam suatu perencanaan yang harus dapat menjelaskan kepada itu harus menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik itu kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal, yakni kepada orang tua dan juga masyarakat. Dokumen perencanaan itu harus dapat dapat dikomunikasikan kepada setiap orang, baik itu tujuan dan hasil yang ingin dicapai atau strategi atau rangkaian kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, itu ada fungsi prediktif, dapat menggambarkan hasil yang diperoleh. Perencanaan yang disusun dengan benar dan akurat itu dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment yang sesuai dengan program yang telah disusun. Dengan melalui fungsi prediktif ini, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi, dan di samping itu fungsi prediktif juga dapat menggambarkan hasil yang telah diperoleh. Dan yang keenam, fungsi akurasi, menggunakan alokasi waktu sesuai materi. Ini sering terjadi, guru itu merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Nah, ini mengakibatkan proses pembelajaran itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa, tidak peduli apakah materi itu dipahami atau tidak. Jadi perencanaan yang matang dapat menghindari hal-hal yang seperti itu tadi. Sebab melalui proses perencanaan, guru itu dapat menakar setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif melalui program perencanaan. Dan yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan, membuahkan hasil pembelajaran. Jadi mengajar itu bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia itu secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan juga keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu sisi dari hasil belajar dan juga dari proses selama belajar. Melalui perencanaan, kedua sisi pembelajaran dapat berjalan dengan secara berimbang. Dan yang terakhir, yang ke-8, fungsi kontrol, mengontrol belajar siswa. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran itu telah didapatkan, telah dipahami siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Nah, dalam hal inilah perencanaan berfungsi sebagai pengontrol yang selanjutnya itu dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan, kekhususcepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik.
Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP menurut rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan. Hasilnya dianalisis dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasikan. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Yang keenam, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dalam keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas pembelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keberagaman budaya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, simantis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang contoh format RPP PAI kurikulum 2013. Ini saya buat contohnya seperti RPP untuk MTS sederajat. Yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu sekolahnya itu di mana, terus mata kuliahnya itu apa, kelas berapa, dan alokasi waktunya itu berapa. Terus selanjutnya yaitu standar kompetensi. Sebagaimana contohnya itu melaksanakan tata cara sholat wajib selain sholat 5 waktu. Yang kedua itu yang B ada kompetensi dasar yang menjelaskan ketentuan sholat dan khutbah Jumat. Yang C yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kita membuat tujuannya itu apa aja. Contohnya siswa dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dan dalilnya. Terus siswa dapat syarat rukun sholat Jumat. Siswa dapat menjelaskan tentang syarat rukun khutbah Jumat. Yang terakhir itu ada siswa dapat menjelaskan sunnah sholat Jumat. Untuk selanjutnya itu ada uraian kegiatan. Kegiatan awal, persepsi. Memberikan pertanyaan yang lalu tentang materi sholat dan khutbah Jumat. Terus memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar sholat dan khutbah Jumat. Terus yang kedua itu ada kegiatan inti. Siswa membaca literatur atau referensi tentang sholat dan khutbah Jumat. Mengamati demonstrasi guru tentang sholat dan khutbah Jumat, membuat bagan wudhu tentang sholat dan khutbah Jumat, pameran bagan dan saling mengomentari, saling tanya jawab. Terus salah satu siswa mendemonstrasikan tata cara sholat dan khutbah Jumat, sedangkan yang lain memperhatikan dan mencatat pokok penting pembahasan.
Terus yang terakhir itu penguatan tentang sholat dan khutbah Jumat. Format selanjutnya yang E itu ada metode pembelajaran. Sebagaimana contohnya itu di situ dijelaskan, yaitu ada ceramah. Metodenya menggunakan metode ceramah. Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran, terutama untuk kegiatan awal. Terus ada lagi kerja kelompok. Kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sholat dan khutbah Jumat. Itu ada lagi metode diskusi. Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran. Terus yang G, formatnya yaitu ada penilaian. Bagian-bagiannya itu ada indikator pencapaian, jenis penilaian, bentuk penilaian, terus contoh instrumen. Indikator pencapaian. Siswa dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dan dalilnya. Jenis penilaiannya itu di tes lisan. Terus bentuk penilaian, uraian. Contoh instrumennya, jelaskan pengertian sholat Jumat dan dalilnya. Terus indikator yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat rukun sholat Jumat. Jenis penilaiannya tes lisan. Bentuk penilaian uraian. Contoh instrumennya, jelaskan syarat rukun sholat. Terus yang ketiga, siswa dapat menjelaskan syarat rukun khutbah Jumat. Terus jenis penilaian tes tulis penugasan, bentuk penilaian uraian, contoh instrumen, jelaskan syarat rukun khutbah Jumat. Siswa dapat menjelaskan sunnah sholat Jumat. Jenis penilaiannya tes tulis penugasan. Bentuk penilaian uraian, contoh instrumen, jelaskan syarat rukun khutbah Jumat. Dan yang terakhir itu harus ada mengetahui kepada kepala sekolah dari MTS tersebut. Terus ada tanggalnya, tanggal pembuatan RPP tersebut. Terus guru bidang yang membuat RPP tersebut. Dan yang bawah sendiri itu namanya, setelah itu diberi tanda tangan. Mungkin seperti itu penjelasan dari sedikit contoh RPP di MTS kurikulum 2013. Kegiatan akhirnya itu yaitu tanya jawab tentang materi sholat dan khutbah Jumat dan tentang tata caranya. Terus guru memberikan tugas mencari pengertian sholat dan khutbah Jumat dan tata caranya. Biasanya minit waktunya itu diberikan selama 10 menit. Terus format yang terakhir, yang F itu ada sumber belajar dan media pembelajaran seperti buku paket fikih kelas 7, terus LKS, lembar observasi, lembar penelitian, teks khutbah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.